Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Reddy Turas. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Menjual Umur untuk Pesugihan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebut saja namanya Pak Budi. Pak Budi ini menceritakan kisah hidup seseorang yang pernah diantarnya. Panggil saja Pak Joni. Pak Budi ini adalah seorang tukang ojek. Ia pernah mendapat salah satu pelanggan yang terlihat asing baginya. Dan orang itu meminta Pak Budi untuk mengantarnya ke salah satu tempat. Dan tempat itu sudah sangat familiar bagi Pak Budi. Orang itu ingin datang ke salah satu tempat keramat yang konon tempat itu adalah tempat pemujaan. Dan Pak Budi sendiri tidak percaya 100% tentang tempat itu. Karena ia hanya mendengar kabar yang beredar, ya, orang itu Pak Joni. Setelah mengantarkan Pak Joni dan bertemu dengan sang kuncen yang kerap disapa Mbak Warno, Pak Joni pun mengajak Pak Budi untuk masuk ke dalam. Pak Budi pun sempat berpikir, wah, paling juga sebentar. Yang pada akhirnya Pak Budi pun mengiyakan ajakan Pak Joni. Keduanya pun disuruh masuk dan dipersilakan untuk duduk di ruang tamu. Bagaimana anak muda? Apa permasalahanmu? Terus terang Mbah, saya sedang dalam keadaan terlilit hutang yang jumlahnya itu ratusan juta Mbah. Saya mau minta tolong sama si Mbah agar bisa mengatasi masalah finansial keluarga saya Mbah, ujar Pak Joni. Jadi kamu mau pesugihan? Iya Mbah, saya mau melakukan itu. Sementara Pak Budi yang mendengar itu benar-benar dibuat kaget, antara percaya dan tidak. Ternyata orang yang diantarnya mau melakukan ritual pemujaan pesugihan. Namun Pak Budi hanya mendengarkan obrolan antara Pak Joni sama Mbak Warno, tidak mau ikut campur dengan urusan mereka. Mbak Warno pun kembali melanjutkan. Kamu ingin mendapatkan pesugihan kan? Tapi untuk mendapatkan pesugihan itu tidak mudah Pak Joni. Yang pertama kamu sudah berkeluarga kan? Kamu harus mendapatkan izin dari istrimu dulu. Kenapa istrimu tidak diajak? Istriku saat ini lagi kabur-kaburan, Mbah. Kabur gimana? Ya kabur, Mbah, karena sering ditagih sama rentenir. Saya sama keluarga saya juga tinggalnya pindah-pindah, dan sekarang saya ngontrak di rumah yang tidak jauh dari sini, Mbah. Mungkin sekitar 2 jaman, Mbah. Jadi sekarang kamu tinggal di kontrakan? Iya, Mbah. Begini, untuk bisa mendapat pesugihan, kamu harus segera mendapatkan izin dari istrimu, dan untuk bisa lebih suksesnya lagi, kamu harus melakukan ritual pesugihan. Tentunya, semua syarat-syaratnya kamu harus penuhi dulu. Iya Mbah, dan syaratnya itu apa Mbah? Syarat-syaratnya ini tidak mudah bagi kamu. Kamu harus mempersiapkan semuanya dari mulai mahar sampai sesaji. Sebutkan saja Mbah jumlah maharnya. Terus terang saja saya tidak tahu dengan hal beginian. Jadi saya serahkan saja ke Mbah, nanti tinggal totalan. Ya sudah kalau itu maumu. Total maharnya kurang lebih sekitar 20 juta. Kamu sanggup? Ah, banyak banget Mbah. Kalau kamu sudah punya mahar, nanti kesini lagi. Simba pastikan kamu akan jadi orang kaya. Yang penting maharnya siapin dulu. Ya sudah, saya permisi dulu ya Mbah. Silakan. Dan nanti kalau kamu kesini dengan membawa mahar, hari Senin saja. Dan nanti kamu melakukan ritualnya di Selasa Kliwon. Setelah obrolan itu mereka pun akhirnya pamitan. Pak Joni pun pulang dengan wajah kebingungan. Kerutan di dahinya sangat jelas. Ia berpikir keras bagaimana caranya agar ia mendapatkan uang sebesar 20 juta. Buat makan sehari-hari saja kurang. Pak Budi, tolong jaga rahasia ini ya. Jika nanti suatu saat saya datang ke sini lagi, tolong diantar lagi ya Pak. Iya Pak Joni. Pak Budi pun mengiyakan. Waktu yang ditempuh untuk menuju ke kontrakan Pak Joni pun memakan waktu 2 jam. Di dalam kontrakan itu ada istri dan keempat anaknya, Pak Joni yang masih berusia belasan tahun. Pak Budi pun sempat bertanya, kamu sekolah ndak nak? Ndak om,
Soalnya bapak ibu ndak punya uang dan nggak tahu bisa sekolah lagi kapan. Pak Budi yang mendengar itu pun terenyuh. Pak Budi yang juga sebagai kepala keluarga dan mempunyai anak, merasa kasihan melihat anaknya Pak Joni yang berhenti sekolah karena keterbatasan biaya. Pak Joni, nanti kalau sampean butuh apa-apa datang ke tempat saya saja ya. Saya di pangkalan ojek itu terus. Pak Budi benar-benar tidak tega melihat kondisi keluarganya Pak Joni. Ya, sebenarnya salah mengantar orang melakukan pesugihan, tapi mau bagaimana lagi melihat keempat anaknya Pak Joni yang putus sekolah, tinggal dikontrakan dengan makan yang seadanya. Ini membuat Pak Budi sangat kasihan. Dan ketika pamitan pun uang yang seharusnya didapat dari Pak Joni itu dikembalikan. Ini untuk anak-anak saja, Pak. Gak usah, Pak, terima kasih. Ini kan upahnya Pak Budi. Gak apa-apa, Pak, saya masih ada rezeki yang lain. Uang itu pun akhirnya dikembalikan. Kemudian Pak Budi pamitan. Nah, mungkin sekitar hampir 3 bulan setelah hari itu, Pak Joni baru datang lagi. Berangkat dengan menaiki angkot terlebih dahulu lalu berhenti di pangkalan ojek menghampiri Pak Budi. Pak Budi, antar saya ke tempat Mbak Warno, ujar Pak Joni dengan bisikan. Ya Pak, siap. Sepanjang perjalanan itu Pak Budi sempat menanyakan tentang maharnya. Pak, memang sampean udah dapat maharnya? Sudah Pak, alhamdulillah. Kalau boleh saya tahu, dapat uang sebanyak itu dari mana Pak? Kemarin saya sempat nekat, saya begal motor dan nyopet. Pak Budi yang mendengar itu pun dibuat terkejut. Astagfirullah, kalau saya ini dibegal gimana? Bisa-bisanya nekat kayak gitu. Hal kriminal itu dilakukan oleh Pak Joni dengan tujuan agar ia mendapatkan uang senilai 20 juta untuk bisa melakukan ritual pesugihan. Waktu itu Pak Budi sempat gemetar takut ngebayangin kalau seandainya dia sendiri dibegal. Dengan was-was Pak Budi mengantar Pak Joni sampai ke rumahnya Mbak Warno dengan selamat. Tepat pukul 6 sore keduanya sampai. Pak Joni melangkahkan kakinya dengan membawa sekantung plastik yang berisi uang. Permisi Mbak, silakan masuk. Sini duduk dulu. Gimana? Sudah bawa maharnya? Udah siap? Sudah Mbak, ini saya sudah bawa uangnya. Kantung plastik itu dibuka dan terlihat uang dengan total 20 juta. Benar-benar acak-acakan tidak tertata. Mbak Warno pun memanggil salah satu orang kepercayaannya untuk mengambil mahar itu dan membelanjakan syarat-syarat ritual yang diperlukan oleh Pak Joni. Setelah uang itu diserahkan ke Mbak Warno dan dibelanjakan, Pak Budi pun pamitan untuk melanjutkan kerja. Terus saya gimana Pak pulangnya? Memang selesainya jam berapa? Bah, kira-kira ritualnya selesai jam berapa? Tanya Pak Joni. Ya tergantung bagaimana tekad dan nekatnya kamu. Kalau kamu udah tekad kuat, nggak lama, mungkin 7 hari selesai. Dalam batinnya Pak Budi yang mendengar 7 hari paling cepat pun kaget. Sampai Pak Joni menanyakan, kalau paling lama itu berapa Mbak? Ya ada yang sampai 100 hari dia bertapa dan ditemui sesembahannya. Jadi tidak semuanya itu bisa lolos. Makanya saya tanya dulu, sudah dapat izin dari istri belum? Sudah Mbak. Ya sudah, mungkin kamu bisa dapetin pesugihannya cepat. Mbak pastikan paling cepatnya 7 hari. Oh ya, emang kamu siapa nak? Saya tukang ojek Mbak. Ya sudah, nanti kamu 1 minggu setelah hari ini datang lagi ke sini. Kamu boleh pulang, lanjutkan pekerjaanmu. Iya Mbak. Pak Joni, saya pamit dulu ya. Iya Pak Budi, terima kasih. Pak Budi pun balik lagi ke pangkalan ojek. Selang 1 minggu Pak Budi diharuskan menjemput Pak Joni. Sesampainya di rumah Mbak Warno, Pak Joni sama sekali belum terlihat sampai Pak Budi pun menanyakan ke Mbak Warno. Mbah, Pak Joni udah selesai ritualnya belum ya? Sudah selesai ritual, tapi untuk bisa menyempurnakan ritualnya, ia harus sampai sore. Kamu itu datangnya terlalu pagi, mendingan kamu balik dulu dan nanti malam datang lagi ke sini. Nanti malam, Mbah? Ya, nanti malam. Daripada kamu nunggu sampai seharian, mendingan kamu pulang dulu. Iya, Mbah, saya pulang dulu. Kira-kira jam berapa, Mbah? Saya harus ke sini lagi. Habis isya nanti kamu ke sini lagi. Setelah itu pun Pak Budi beranjak pergi menuju ke pangkalan kembali. Nah, sekitar jam 7 malam, Pak Budi akhirnya kembali ke rumahnya Mbak Warno. Dan sekitar jam 8 malam Pak Budi baru sampai. Sesampainya di rumahnya Mbak Warno, sekitar jam 9 malam, Pak Budi baru melihat Pak Joni yang keluar dari tempat ritual. Pak Joni, sudah selesai Pak? Sapa Pak Budi. Sudah Pak. Namun mereka tidak langsung pulang. Mereka ngobrol terlebih dahulu
karena Pak Joni sempat kebingungan. "Mbah, saya ini kan tinggal di kontrakan. Nah, terus kamar khususnya saya belum bisa menyediakan kamar itu, Mbah." "Ya sudah, kamu tidak usah bingung. Yang penting nanti Selasa Kliwonnya kamu datang lagi ke sini. Kamu ritual saja di tempat keramat itu. Kalau kamu sudah dapatkan apa yang kamu inginkan, baru kamu gunakan harta pesugihan itu untuk beli rumah. Tapi kalau sudah sukses, soalnya ini terkait dengan usaha kamu. Kamu harus bikin usaha. Maka uang itu akan datang dengan sendirinya, dibarengi kamu rajin melakukan ritual. Kamu harus usaha, apapun itu yang penting kamu berusaha." "Iya Mbah, baik." Setelah apa yang disampaikan oleh Mbah Warno, Pak Joni pun akhirnya pamitan dan juga mengajak Pak Budi untuk kembali mengantarkan ke kontrakannya. Di sepanjang perjalanan ada obrolan tentang ritual yang dilakukan Pak Joni. Banyak yang diceritakan cuma tidak terlalu detail. Intinya Pak Joni itu sudah sukses melakukan ritual dan sudah menyepakati perjanjian. Dia tinggal mendapatkan jalan keluarnya sampai Pak Joni pun meminta sama Pak Budi. "Pak, saya minta tolong pinjamin saya uang 100.000 Pak." "Buat apa Pak?" "Ya buat modal besok istri saya jualan." "Modal 100.000 jualan apa Pak?" "Seadanya dulu, yang penting kan kata Mbak Warno itu usaha. Siapa tahu dari 100.000 ini bisa bikin saya sukses. Saya ingin membuktikan kalau ritual itu benar-benar sudah sukses Pak." Pak Budi yang seharusnya dia mendapatkan keuntungan dari Pak Joni, justru malah dia mengeluarkan uang. Sekitar jam 12 malam akhirnya mereka sampai di kontrakan Pak Joni. Pak Joni pun akhirnya bertemu dengan istri dan anak-anaknya yang mungkin hampir 1 minggu lebih ditinggalkannya. Pak Budi pun langsung balik karena sudah sangat larut. Setelah beberapa hari, tepatnya Selasa Kliwon, dia datang lagi menemui Pak Budi. "Pak, tolong antar saya untuk ke tempat itu lagi." Pak Budi pun mengantar lagi dan sebelum sampai di rumahnya Mbak Warno, Pak Joni sempat meminta istirahat dulu. "Pak, kita duduk sebentar di warung depan ya. Kita ngopi-ngopi dulu." Di warung itu Pak Joni mulai menceritakan keberhasilannya dari modal 100.000 itu. "Dari modal itu ya Pak, kan buat usaha kecil-kecilan di rumah, ternyata hasilnya benar-benar luar biasa. Hampir setiap hari dagangan itu habis Pak. Setiap harinya barang tambah sampai kontrakan itu penuh barang." "Memangnya usaha apa Pak? Kok sampai penuh barang?" "Usaha sembako Pak, mulai dari beras, gula, tepung, dan lainnya." "Wah, hebat ya Pak." "Iya, saya juga nggak nyangka. Ternyata hasilnya sangat luar biasa. Sampai saya ngontrak di sebelahnya lagi. Kontrakan yang dulunya untuk saya sama istri dan anak-anak itu digunakan sebagai toko sembako." Jadi intinya, yang disampaikan oleh Pak Joni dengan modal 100.000 itu, dia sudah merasakan kesuksesannya dan Pak Joni mengembalikan uang yang pernah dipinjamnya ke Pak Budi. Namun bukan 100.000 ataupun 200.000, tapi 1 juta. "Pak Budi, ini tolong diterima ya. Saya sangat berterima kasih. Tapi saya tidak mau kenapa-napa. Dan ini terlalu banyak. Kemarin kan hanya 100.000 kan, bukan 1 juta. "Saya tidak mungkin numbalin kamu. Saya juga tidak bakal nulis siapapun." "Maksudnya Pak?" "Ini urusan saya pribadi, jadi sampean tidak perlu takut. Kalau sampean tidak percaya, bisa tanya ke Mbak Warno tentang jenis pesugihan yang saya ambil. Dan kalau sampean belum mau nerima uang ini, nanti minta dijelasin Mbak Warno." Mereka pun asik mengobrol sembari mengopi, yang kebetulan di warung itu hanya mereka berdua. Setelah mereka ngobrol cukup lama, akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan ke rumahnya Mbak Warno. Sekitar jam 6:30, mereka baru sampai karena mereka berangkat sekitar jam 5 sore. Karena untuk ritual itu dilakukan malam hari. Mbak Warno pun menanyakan ke Pak Joni, "Bagaimana usaha kamu?" "Lancar Mbah. Terus saya harus gimana lagi Mbah?" "Kamu harus tetap ritual dan kamu sepertinya sudah sukses ya." Ya begitu Mbah. Dan ini ada sedikit buat Simba." "Nggak perlu. Simba nggak butuh kayak gitu. Simba lebih memilih memperkuat diri daripada uang itu. Yang penting malam ini kamu ritual dengan benar. Tapi sebelum ritual, kamu harus mandi kembang dulu." "Iya Mbah." Dan Pak Budi memilih untuk balik daripada nunggu sampai tengah malam. Tapi sebelum dia pulang, dia sempat menanyakan ke Mbak Warno. "Saya mau minta penjelasan Mbah. Sebenarnya jenis pesugihan apa yang dilakukan Pak Joni? Soalnya saya dikasih uang sama Pak Joni. Saya takut
barangkali saya yang akan ditumbalkan. Kamu itu tidak mungkin bisa ditumbalkan oleh Pak Joni. Loh, kok bisa Mbah? Ya tidak mungkin, karena tanpa kamu, dia tidak bisa dapetin pesugihannya. Jadi perewangannya dia tahu siapa kamu. Terima saja uang itu, terima apapun yang dikasih oleh Pak Joni. Baik Mbah, terima kasih. Setelah mendapatkan penjelasan itu, Pak Budi pun terima uang itu dan ia pun langsung pamitan. Saat sampai di rumah, uang 1 juta itu langsung diserahkan ke istrinya. Pak, ini uang dari mana? Kok sampai dapetin 1 juta? Habis dapat orderan yang jauh, Bu. Tapi ini banyak banget loh, Pak. Gak mungkin dapat segini. Istrinya Pak Budi pun sama sekali tidak percaya karena baru kali ini ia mendapatkan hasil yang besar. Sampai akhirnya Pak Budi bilang kalau itu adalah uang dari orang yang ia antar dan dia orang kaya. Tapi Pak Budi tidak memperpanjang ceritanya. Setelah malam hari tiba, Pak Budi pun berpamitan dengan istrinya. Bu, Bapak harus jemput orang itu lagi, Bu. Ya udah Pak, hati-hati. Malam itu sekitar jam 12 malam Pak Budi harus jemput Pak Joni. Tapi sesampainya di sana, ternyata Pak Joni belum selesai ritual. Alhasil Pak Budi diminta untuk istirahat dulu di rumah Mbah Warno. Sementara ritual itu akan selesai setelah kokok ayam berbunyi. Sampai akhirnya setelah 4 jam menunggu, Pak Joni dan Mbah Warno pun menghampiri Pak Budi. Sebelum pulang seperti biasa, Pak Joni diberi wejangan. Kamu harus bisa mendapatkan rumah baru, karena tidak selamanya kamu ritual di sini. Paling tidak bulan depan, untuk Selasa Kliwon berikutnya, kamu harus punya rumah sendiri. Walaupun rumah itu rumah yang kecil, yang penting ada kamar khusus yang mana kamu harus ritual. Di kamar tersebut, iya Mbah, kamu sudah selesai ritual, silakan kamu pulang. Lanjutkan kembali usaha kamu, maka kesuksesan akan menyertai kamu. Iya Mbah, saya permisi dulu ya. Sekitar jam 5 pagi Pak Budi sama Pak Joni itu balik ke kontrakan. Sampai jam 7 pagi dan memang benar apa yang diceritakan Pak Joni. Kontrakan yang dulu dia lihat sudah berubah menjadi toko sembako. Wah, Pak Joni benar-benar sudah berubah. Ketika pulang pun Pak Budi dibawakan oleh-oleh berupa jajan untuk istri dan anak-anaknya. Sampai di rumah itu sekitar jam 9. Loh Pak, ini dapat dari mana? Banyak banget. Dari orang yang saya antar Bu, orang itu sukses sudah punya toko sembako. Singkat cerita setelah kurang lebihnya setengah bulan Pak Joni datang lagi menemui Pak Budi. Pak, kira-kira di sini ada rumah yang mau dijual enggak? Tapi jangan terlalu mahal. Yang kira-kira 100 jutaan atau 200 juta. Pak Budi itu bilang kalau dia sempat melihat ada papan menjelaskan kalau rumah itu akan dijual. Nah, waktu itu Pak Budi memang sebagai tukang ojek, dia yang sering pergi ke sana ke sini dari satu kampung ke kampung yang lain. Pak Budi pun mengabarkan ke Pak Joni dan kebetulan rumah itu memang tidak terlalu jauh dari rumahnya Pak Budi. Setelah mendapatkan informasi tentang rumah itu, Pak Joni pun langsung meminta sama Pak Budi. Pak, tolong antarkan saya ke pemilik rumah itu ya. Mereka pun bertemu hari itu juga. Dengan kesepakatan harga, rumah itu pun kini sudah hak milik Pak Joni. Dan ternyata rumah itu hanya digunakan untuk ritual saja. Dan mereka sekeluarga masih tinggal di kontrakan. Hanya setiap Selasa Kliwon Pak Joni datang ke rumah untuk melakukan ritual. Setelah selesai dia akan kembali ke kontrakan. Tidak butuh waktu lama. Hanya setengah tahun Pak Joni sudah menjadi orang sukses dengan memiliki toko sembako sampai kontrakan itu akhirnya bisa dibeli oleh Pak Joni. Termasuk beberapa petak kontrakan yang ada di sebelahnya dengan harga 2 kali lipat. Tapi bagi Pak Joni itu bukan masalah besar. Karena dia bisa mendapatkan uang itu dengan mudah, ritual pesugihan itu berlangsung sampai di tahun berikutnya. Keempat anaknya yang putus sekolah pun kini sudah bisa melanjutkan pendidikannya. Selang 5 tahun, kesuksesan Pak Joni sungguh luar biasa. Harta hasil pesugihan yang dia miliki, ia menyimpan ataupun membeli aset-aset yang berharga itu di kampung istrinya yang ada di Jawa Barat. Mulai dari beli tanah, sawah, perkebunan dan lainnya. Setelah 5 tahun itu, anaknya sudah ada yang kuliah sampai kebutuhan keempatnya tercukupi dan mereka semua pindah ke Jawa Barat. Sementara Pak Joni masih sering bolak-balik ke rumah barunya untuk melakukan ritual. Sementara toko sembakonya kini dijual, Pak Joni sendiri memiliki beberapa usaha yang sukses semua. Tidak berhenti begitu saja, ritual pesugihannya kini sampai 15 tahun.
berjalan dengan semestinya sesuai dengan harapan. Semua anaknya mendapatkan harta warisan yang begitu banyak, termasuk anak pertamanya yang kini sudah menikah dan ikut berkecimpung di dunia bisnis bersama Pak Joni. Namun ada satu hal yang terjadi sama Pak Joni. Pak Joni sudah jarang lagi melakukan ritual di Selasa Kliwon. Bu Sarah, istrinya Pak Joni, tiba-tiba mengabarkan ke Pak Budi kalau Pak Joni jatuh sakit. Bu Sarah meminta Pak Budi untuk menjenguk. Nah, Pak Budi pun ikut sama Bu Sarah dengan mengendarai mobil pribadinya. Pak Joni saat itu keadaannya sudah sangat memprihatinkan dan keadaan itu berlanjut bukan hanya sebulan 2 bulan, tapi sampai kurang lebih 5 tahun. Dia terbaring lemas dalam keadaan tidak berdaya seperti orang yang sudah lumpuh. Ada satu penjelasan dari Pak Joni terkait dengan jenis pesugihan yang tidak lain jual umur. Nah, dalam keadaan dia terbaring lemas, Pak Joni sempat menyampaikan ke istrinya, "Bu, tolong ibu gantikan aku untuk ritual." Dan memang benar Bu Sarah melakukan ritual sendiri. Sementara Pak Joni itu dari bulan ke bulan sampai 5 tahun itu, keadaannya memang sangat memprihatinkan. Tubuhnya sudah tinggal tulang sama kulit. Setelah kejadian itu, Bu Sarah benar-benar melakukan ritual itu sendiri, melanggengkan pesugihannya. Sementara Pak Joni keadaannya yang sudah sangat memprihatinkan dan sudah waktunya tiba, sesuai perjanjian awal dengan sesembahannya. Akhirnya Pak Joni meninggal dunia. Dan setelah meninggalnya Pak Joni, Bu Sarah juga mengalami sakit yang hampir sama. Jadi sebuah hal yang sangat aneh bagi Pak Budi. Baru kemarin Pak Joni meninggal, tapi Bu Sarah tiba-tiba jatuh sakit. Dan sakitnya itu serupa sampai anak pertamanya yang bernama Rama kelimpungan. Bu Sarah sempat berpesan sama Rama, "Rama, usia ibu tidak lama lagi. Kamu masih pengen hidup enak atau pengen hidup susah kayak dulu di kontrakan, gak punya rumah dan makan seadanya?" "Iya, gak mau dong Bu. Aku kepingin jadi orang sukses. Sudah enak kayak gini. Kan gak mungkin kita jadi orang miskin lagi Bu. Kita kan punya segalanya." "Mungkin kamu bisa ngomong kayak begitu, tapi ibu sendiri ini sudah didatangi terus-menerus sama bapak kamu. Ia berpesan sama ibu, kalau apa yang sudah dilakukannya itu harus diturunkan ke kamu." "Apa sih Bu? Bapak pesan apa?" "Kalau kamu pengen sukses, hidup kamu nyaman, lakukan apa yang sudah bapak lakukan, karena ibu sendiri ini sudah tidak kuat." "Apa sih Bu?" Obrolan itu pun didengar sama Pak Budi yang kebetulan sedang berkunjung dan duduk di ruang tamu. Sampai Bu Sarah akhirnya menjelaskan secara gamblang ke anak-anaknya. "Begini, di antara kalian anak-anakku, siapa di antara kalian yang mau meneruskan apa yang sudah bapakmu lakukan, yaitu ritual di kampungnya Pak Budi?" Ujar Bu Sarah sembari memandang ke arahnya Pak Budi. "Maksudnya ibu apa?" "Kalian semua itu bisa hidup enak dari bapak kamu yang rela mengorbankan dirinya demi kalian, dan ibu juga sudah sadar. Ibu ini juga pasti akan nyusul bapak kamu, dan ibu tidak lama lagi. Jadi pesan ibu, siapa yang akan melanjutkan apa yang sudah bapak, ibu lakukan?" Tiba-tiba Rama memotong. "Aku siap menggantikan posisi ibu." "Tapi kamu sudah izin belum sama istri kamu?" "Ya belum Bu." "Ya sudah, Pak Budi, tolong antar anak saya ke tempat Mbak Warno untuk bisa mengetahui bagaimana cara ritual yang sesungguhnya, dan juga nanti tanya apakah bisa kalau tanpa izin istri ritual itu bisa dilakukan." Dan setelah ngobrol panjang lebar tentang pewarisan ritual pesugihan, sampai akhirnya Pak Budi mengantar Rama. Saat sampai di rumahnya Mbak Warno pun sudah sangat sepuh, dan Rama pun bertanya tentang perizinan itu. "Kamu harus izin dengan istrimu, karena ritual pesugihan itu harus bekerja sama dengan istrimu. Jangan pernah berani-beraninya kamu melakukan ritual itu tanpa seizin istrimu." Rama pun menuruti apa yang dikatakan Mbak Warno. Mereka pun memutuskan untuk kembali pulang. Jadi Rama sudah tahu apa yang sering terjadi dan bagaimana kesuksesan itu mudah diraih dalam kurun 15 tahun. Namun di tahun berikutnya petaka datang karena Rama tidak mendapatkan izin dari istrinya. Bu Sarah dia sudah tidak lagi ritual, sementara Rama yang ritual tanpa izin istrinya sama sekali tidak menghasilkan. Justru usahanya jatuh bangkrut sampai rumahnya terjual. Rama yang terobsesi akan kekayaan pun membujuk sang istri agar mengizinkan dirinya melakukan ritual pesugihan. Sekeras apapun bujukan itu, istrinya Rama tetap menolak. Alhasil ritual yang dilakukan selama ini sia-sia.
Harta kekayaan yang dimiliki keluarga Pak Joni pun habis akibat ritual itu tidak dilakukan dengan semestinya. Kesuksesan yang pernah diraih oleh Pak Joni sekeluarga itu hanyalah tipu daya iblis untuk semakin menjerumuskan pelaku dan juga keturunannya agar tersesat tidak percaya akan Sang Holik, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berawal dari hutang yang sangat banyak, dan demi bisa melunasi hutang itu sampai jual umur untuk bisa melakukan ritual pesugihan dan hidup dengan bergelimang harta. Namun itu semua justru mengundang petaka bagi keluarga Pak Joni. Bu Sarah pun sudah meninggal akibat pesugihan jual umur yang sudah disepakati dengan sesembahannya. Sementara anak-anaknya kini hidupnya susah kembali, berpindah-pindah tempat tinggal dan bekerja serabutan untuk bisa membeli sesuap nasi. Semoga cerita ini bisa bermanfaat untuk pendengar. Sesulit apapun kita dalam melunasi hutang, jangan sampai menggadaikan umur kita ke lembah kesesatan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.